Bismillah, barang yang satu ini tetap saya beli di tengah program pengurangan jumlah TWS yang masuk rencana untuk saya bahas. Iya, sulit buat menahan hasrat untuk mencoba seri Liberty baru dari Soundcore ini. Khususnya yang varian vanilla alias nomor doang tanpa embel-embel huruf lagi. Iya, harganya juga masih masuk akal kan, sejutaan tipis dan masih bisa kena diskonan. Serta pas awal launching dulu gratis power bank juga. Buat si paling hitung-hitungan kayak saya, gaskeun lah jadinya. Walau nyatanya, 3 bulan kemudian baru saya tergerak buat bikin ulasannya. Saya ngeh kok, banyak yang sudah coba TWS earphone ini dan bilang suaranya terlalu ngebas. Secara garis besar saya setuju, tapi kalau cari ANC terbaik di level sejutaan tipis, bisa dibilang ini adalah jawabannya. Selain itu bagaimana? Yuk mari kita elaborasi. Nah, harganya tadi masih sangat masuk akal buat saya karena fitur dan speknya lengkap, di mana dia pakai Bluetooth versi 5.4 dengan high-res wireless codec LDAC dan punya 9,2 mm paper wool driver di tiap buds-nya. Beratnya cuma 4,6 gram saja. Masing-masing buds punya 3 mikrofon, jadi total ada 6. Kemudian di tiap buds, 2 mikrofonnya itu dipakai buat transparency mode-nya, sehingga hasilnya juga bagus. Lalu punya IP55 water and dust resistance rating dengan playback time yang diklaim selama 12 jam atau total 48 jam dengan charging case-nya yang juga support wireless charging. Nah, ANC adaptifnya sudah versi 3.0 di mana dia punya mode transport. Ini penting karena saya pernah terganggu dengan ANC salah satu TWS yang saya pakai pas lagi naik bis. Luplap alias endut-endutan gitu ya suaranya. Kemudian ada juga pengaturan manual level 1-5 di aplikasi untuk ANC ini. Ada juga wind noise reduction yang bisa menyala barengan dengan ANC maupun dengan transparency mode. Lalu ada dual device connection juga, ada aman ya, bisa di-manage dari aplikasi Soundcore, di mana di sini kita juga bisa atur ambience mode-nya, menyalakan sound effect, ada Dolby Sound ya, ini kayak special mode-nya, kemudian bisa pilih pre-tune equalizer ataupun custom sendiri. Bisa atur gesture control-nya juga, bisa menyalakan gaming mode dari aplikasi, tapi sayangnya nggak bisa assign gaming mode ini ke salah satu gesture control-nya. Ada tes buat Hear ID dan V-Test juga, kemudian ada buat mengkompensasi kebocoran suara, dan banyak settingan-settingan lain lah pokoknya lengkap, cuma minus special mode yang bisa buat head tracking aja. Saya sendiri tipe orang yang connect TWS lalu pengennya tinggal atur-atur dari touch control atau gesture control saja ya, malas buka aplikasi lagi. Jadi cukup disayangkan kalau gaming mode tadi nggak bisa diassign ke gesture controlnya. Anyway, gesture untuk kontrolnya ini dicubit alias dipinch gitu ya. Jadi bakal lebih aman dari salah sentuh pas dipakai berkeringat semisal saat berolahraga. Pengujian yang saya lakukan rata-rata hasilnya aman di mana bass shaker test bebas rattle maupun burst meskipun powernya kerasa kencang banget. Stagingnya terasa luas, mantap, dan virtualisasi 8 arah, akurat dan juga terasa hidup serta mewah. Jarak bisa dirasakan dengan jelas dan separasi instrumen juga sangat bagus. Lalu, delay saat menonton video sudah aman ya, sinkron, dan saat main game juga, gerakan-gerakan di dalam game PUBG Mobile terasa on point, dengan ekor langkah yang juga minim, bisa 0-2 langkah saja. Selidik punya selidik, ternyata pertama terhubung ke smartphone, dia hanya menyalakan kodek SBC yang lebih ringan di bandwidth-nya. Ini bisa jadi solusi buat kamu yang malas menyalakan gaming mode-nya. Kalau mau pakai kodek LDAC, pasti harus dinyalakan dulu dari aplikasi Soundcore, lalu dia upgrade firmware-nya, tapi biasanya dual device connection-nya jadi mati. Oke, lanjut cek karakter suaranya. Saya menilai memang ini cukup ngebas ya untuk seri Liberty Number, meski tuningan standarnya tetap masih terasa cukup balance. Jadi, bassnya itu bulat dan tebal, sedikit terasa terdorong memenuhi telinga. Ya, boomnya ada kerasa ya, meski punch-nya juga cukup deep dan juga nonjok, tapi overall kontrolnya masih oke, jadi nggak terasa berekor. Somehow, pace-nya terdengar kurang lincah, agak lambat ya bass-nya ini. Kemudian, vokal clear dan balance ini bagus, bobot alias pitch-nya juga pas ya, nggak naik atau turun, dan terasa natural serta enjoyable. Plusnya lagi, tidak terasa ekstra gaung di sektor ini, jadi no complaint.
Nah, di treble baru terasa kalau distorsi bassnya hadir. Ini mirip seperti waktu saya mencoba Galaxy Buds Core, di mana bagian ceringnya jadi kurang clear, cenderung agak boxy dan memantul, pun sparklingnya minim banget bisa dirasakan di equalizer Soundcore Signature ini. Padahal ini equalizer yang paling balance ya dari Soundcore, tidak sampai runcing sih, namun jelas sektor treble ini kena efek whamnya. Jadi gimana? Beneran lebih ngebas kan? Kayak yang netizen bilang? Ya udah, kita lanjut bahas mikrofonnya dulu, di mana dia punya plus dan minus. Plusnya dia bagus dalam meredam noise, bahkan noise yang menurut saya sudah level kasar sekalipun bisa diredam dengan baik. Gainnya juga tetap tinggi, detail lumayan, cuma karakter suaranya tidak bisa dibilang bagus atau natural. Ya, mungkin efek dari penekanan noise agar terasa sangat rendah tadi. Ini yang mengorbankan kejernihan suaranya. Jadi memang efek karakter hasil electronic sound processingnya sangat kentara. Mungkin saya akan tes juga di kondisi yang lebih hening. Tapi overall ya bagus meredam noise walau tetap bukan buat konten ya. Karena suaranya kurang natural. Seperti ini contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Soundcore Liberty 5. Saya rekam di notebook saya dan bandingkan dengan suara yang direkam dengan kamera depannya Samsung Galaxy A06 5G ya. Ini di sini ada yang bicara, ada suara kipas, suara cafe noise dari video dan suara exhaust juga, sengaja biar banyak noise saya hadirkan. Kita kembali ke Soundcore Liberty 5. Terasa bedanya noise-nya kalau ditekan dengan mikrofon, ada beberapa di masing-masing buds-nya. Gimana? Proses noise cancelling-nya bagus enggak? Dan kalau saya kurangi noise-nya dengan mematikan kipas dan juga video cafe noise ini, apakah suaranya makin bagus, makin bulat, makin hassle-free, makin gak putus-putus, dan makin jernih? Boleh di komen ya. Buat Telex earphone sejutaan segini, bagus nggak? Nah, kayak gini contoh perekaman audionya kalau tanpa noise. Kira-kira seperti ini, apakah lebih baik rasanya dibandingkan tadi? Boleh komen ya, sambil kita segera tutup video kali ini. Oke, saatnya bikin kesimpulan dan terus terang saya galau nih mau nulis apa buat kesimpulannya ini, di mana suaranya lebih ngebas dan kurang clear ya di sektor treble. Biasanya masih bisa diatur tuningannya di aplikasi sih ini, tapi memang membuatnya lebih mirip dengan Soundcore Live P40i atau P40i dibanding Soundcore Liberty 4NC yang dulu saya suka banget. Ya, walaupun ANC-nya sih asli mantap ya, deep banget, transparansinya juga bagus membantu pendengaran dari suara luar. Cuma mikrofonnya nih yang kurang ketolong, terlalu fokus buat meredam noise hingga rasanya mengorbankan keaslian suara yang direkam. Jadi mungkin buat kamu yang sudah punya Liberty 4NC atau punya Earphone Free Pro 3 atau Air Pro 4 mungkin ya, itu nggak usah dijual deh buat ganti ke Liberty 5 ini. Udah stay aja di sana. Lain cerita, kalau kamu memang sudah menabung buat naik kelas, dari yang biasanya pakai TWS Kerehore, terus sekarang pengen yang lebih serius gitu ya ANC-nya, dan budget kamu ada di sejutaan. Sekali lagi, ini bisa dibilang sejutaan yang ANC-nya bagus banget, improve banyak dari seri sebelumnya. Jadi sok mangga dipikir baik-baik dulu sebelum memutuskan. Saya sendiri sepertinya stay di Earphone Free Pro 3 dulu ya untuk saat ini. Boleh cek produk-produk TWS yang saya munculkan di video ini juga buat alternatifnya. Atau kalau kamu sudah kesengsem berat sama Liberty 5 ini, jangan lupa cek juga link di deskripsi video ini. Oke, hatur nuhun sudah menyimak dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.